Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan abidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan seputar masalah media sosial dan HP. Pada pertemuan sesi yang pertama, kita telah mengetahui beberapa dampak negatif media sosial dan HP. Pada sesi yang kedua ini akan kita sampaikan beberapa hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari adanya media sosial dan HP. Barakallahu fikum. Di antara hal-hal positif yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah nasrul ilmi. Kita bisa menggunakan media sosial dan HP itu untuk menyebarkan ilmu. Masya Allah ya, kalau dulu gak ada media sosial, gak ada HP, maka harus muwajahah, bertatap muka untuk menyampaikan ilmu itu, menyebarkan ilmu itu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial dan HP dengan jaringan yang luas dan telah mengglobal jaringan internasional, maka faidah ilmiah bisa kita sebar dengan biaya yang ekonomis dan hasil maksimal. Kita sebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebarkan bagaimana kehidupan salaf, bagaimana muamalah syar'iyah, jauh dari muamalah ribawiyah. Faidah ilmiah, kata-kata mutiara hikmah, nasihat-nasihat, semuanya bisa kita sebarkan dengan waktu yang cepat, efektif, ekonomis, dan bisa dibaca oleh jutaan manusia. Insya Allah pahalanya banyak ya. Kalau satu saja dari jutaan manusia tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mereka membaca faedah ilmiah tadi, maka kita dapat pahala yang sangat besar, lebih baik daripada diberi hadiah unta merah. Nah, dan juga kita bisa mendapatkan pahala jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, yang kemudian diambil faedahnya oleh orang lain, kemudian disebarkan lagi orang lain. Masya Allah.
pelajaran-pelajaran yang disampaikan dari pondok pesantren di atas kursi ketika majelis-majelis diadakan di masjid-masjid bisa disebarluaskan. Mereka-mereka yang tidak hadir di tempat secara langsung bisa mengambil faedah-faedah itu. Kemudian sebarkan lagi terus begitu. Maka ilmu yang bermanfaat semacam itu akan terus mengalir pahalanya hingga orangnya meninggal dunia, masih terus mengalir. Itu kalau yang disebarkan adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, dapat pahala jariah. Nah, dapat pahala dari orang yang menyebarkannya juga terus bersambung begitu. Banyak nasrul ilmi. Tapi untuk supaya bisa menyebarkan faedah-faedah ilmiah, kita harus benar-benar ketat, ya. Jangan asal sebar. Pastikan ayatnya benar, pastikan hadisnya benar, pastikan apa yang kita sebarkan itu benar. Nah, jangan asal kopas sebar. Tapi benar-benar diteliti, dicek kembali. Pastikan layak sebar, maka pahala akan kita dapatkan dengan luar biasa, ya. Baik. Yang kedua, termasuk hal positif yang bisa kita dapatkan dari adanya media sosial dan HP ialah nasr dakwah. Kita bisa menyebarkan dakwah melalui media-media tadi. Perlu diketahui bahwasanya untuk tampil di panggung-panggung umum itu gak semua dai bisa, ya. Apalagi dai salafi ahlussunnah wal jamaah. Gak semua masjid mengizinkan, ya. Gak semua tempat membolehkan. Padahal ilmu pemahaman dan hal-hal yang terkait dengan syariat para dai salafiyin itu yang paling thiqah, yang paling berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang paling dibutuhkan oleh umat, tapi gak dikasih panggung. Kenapa? Saking banyaknya orang-orang yang menyelisih sunnah, saking banyaknya ahlul ahwa wal bidah, saking banyaknya tokoh-tokoh sembalan, tokoh-tokoh sesat yang menguasai panggung-panggung itu. Walhamdulillah, dengan adanya media sosial dan HP, kita gak perlu untuk kemudian berebut panggung tadi. Cukup di tempat kita sendiri, kemudian kita sebarkan melalui media sosial dan HP. Nah, dan ini walhamdulillah memiliki dampak positif yang luar biasa. Orang-orang yang iseng-iseng, ya kan, buka kajian-kajian ahlussunnah wal jamaah, walhamdulillah mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui media-media sosial dan apa tadi itu. Mereka mendapat hidayah untuk bisa mengikuti dan menikmati ajaran Islam yang murni,
bersumber dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, dari para da'i salafiyin seluruh dunia, tanpa harus mengundang mereka di tempat mereka yang susah, penuh banyak birokrasi dan yang lain-lain. Demikian ya, nasr dakwah. Yang ketiga, termasuk di antara hal positif yang bisa kita dapatkan dari adanya media sosial dan Nabi adalah mempermudah untuk belajar kepada para ulama di luar negeri. Nah, untuk rehlah ke negeri-negeri para ulama butuh biaya ya yang besar, butuh pengorbanan yang besar, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga ya, butuh mental yang kuat. Dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, kita bisa masuk ke link-linknya para ulama tadi, mengambil faedah ilmiah dari mereka, bahkan bisa langsung tanya jawab dengan mereka, bisa minta nasihat dengan mereka melalui media-media sosial dan juga aplikasi HP dan teknologi canggih lainnya. Termasuk ini untuk proses pendaftaran ke jamiah-jamiah di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia juga begitu, semuanya melalui HP. Harus punya email yang aktif, kontaknya aktif, harus online terus ya untuk mengakses berkas-berkasnya, untuk mengetahui apakah diterima atau tidak dan lain sebagainya. Komunikasi jarak jauh pakai media sosial dan HP. Jadi malah wajib punya HP kalau mau daftar ke jamiah Saudi. Wajib punya minimal laptop. Begitu. Dan harus selalu online. Nah kalau online berarti pulsanya nggak boleh habis, ya kan? Nah tapi kan untuk sesuatu yang positif, makanya ini namanya hal positif yang didapatkan ya. Pada orang tua yang polos banget ya, saking khawatirnya anak-anaknya kena HP. Tanya, apakah kalau belajar di luar negeri dibolehkan pegang HP? Gimana jawabnya? Waduh, gini ya. Mau ngomong dipegangi bahaya, nggak dipegangi malah wajib harus punya, ya. Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang polos seperti itu gimana? Nah, jadi kalau anak kita di luar negeri, maka wajib punya HP. Kenapa? Satu, kita nggak bisa komunikasi sama anak kita yang di sana kalau nggak ada HP. Kalau harus umrah tiap bulan sekali ke sana, besar biayanya, ya kan? Bisa video call, bisa WhatsApp dan lain-lain, pakai HP ya. Kemudian yang kedua, kuliah di Saudi sana itu dosennya itu kadang nggak masuk, langsung Zoom gitu. Nah, Zoom itu pakai HP, pakai laptop, ya. Dan semuanya di kampus-kampus itu pakai aplikasi, akses semuanya pakai digital.
sana itu harus buka rekening Saudi bagi yang menerima beasiswa itu. Nggak mau pakai BCA, BSI, BRI, nggak mau. Harus Bank Saudi. Nah, untuk mengurus itu harus punya HP. HP-nya harus minimal Android. Nggak bisa jadul begitu. Saya sampaikan 100 terang seperti itu. Ya. Kedutaan juga begitu. Anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri didata sama pihak kedutaan KBRI. Sewaktu-waktu ada kumpul-kumpul untuk penyuluhan atau kegiatan-kegiatan negara, itu harus punya HP. Nggak bisa nepeng ke temennya. Satu nomor per 2, satu nomor per 3, satu nomor per 5, per 4, repot. Ya. Nah, semuanya serba digital, HP. Ya. Demikian. Mau pesen tiket, mau pesen lain, ngurus visa, macam-macam. HP semua sekarang, elektronik semua. Nah, tapi ingat, itu sesuatu hal-hal yang positif, ya. Ya memang kita nggak bisa kemudian menganggap mereka itu aman 100%, tapi itu kebutuhan kalau di luar negeri. Ya, ketika ada peraturan bagi mahasiswa Indonesia yang tinggal di asrama-asrama kampus, dilarang pakai HP, itu nggak ada. Malah, mana HP-mu? Gitu. Ya. Makanya kalau kalian mau pegang HP harus keluar negeri kuliah, ya. Kalau di pondok pesantren Indonesia nggak boleh bawa HP. Tapi ingat, digunakan untuk yang bermanfaat. Karena kalau sekali saja ketahuan dipakai untuk yang negatif-negatif, maka reputasinya langsung habis. Langsung jatuh, langsung gak dipakai, langsung jadi sampah. Allahul musta'an. Karena harapan, sorotan, tekanan dari pihak rakyat Indonesia, wah gitu ya, khususnya yang ngutus-ngutus itu sangat tinggi. Bahasa kasarannya itu gak boleh salah. Gitu, harus benar terus. Sekali salah jatuh. Begitu. Paham ya? Demikian. Jadi ini termasuk sisi-sisi positif kita menggunakan media sosial. Kemudian termasuk sisi positif yang bisa kita gunakan adalah untuk memperluas jaringan silaturahmi dengan keluarga kita. Nah, semakin banyak anak, semakin banyak menantu, ya kan? Semakin banyak keluarga yang akan bermunculan. Kemudian tersebar di mana-mana. Maka dengan cara menggunakan media sosial yang sehat, dengan menggunakan HP, kita bisa komunikasi dengan keluarga kita. Dan itu termasuk bentuk
silaturahmi. Dan silaturahmi itu keutamaannya besar, ya. Keluarga kita ada yang di Saudi. Kalau silaturahmi, PP pesawat berapa, belum hotel di sana beberapa hari berapa, mahal, ya kan? Kita telepon, video call, pakai HP dengan niat silaturahmi. Ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang di ibu kota, tersebar mana-mana, bisa. Ya, video call rame-rame, ya, sama keluarga. Nah, yang di pondok pesantren, yang kangen-kangen, yang ada kesempatan telepon enggak? Ada ya? Berapa kali dalam sepekan? Sekali. Hari Jumat. Hari Jumat ya? Satu orang berapa menit? 25 menit. 25 menit. Nah, 20 25 menit. Iya. Satu orang. Untuk apa itu? Silaturahmi. Telepon orang tuanya, ya, menyapa, tanya kabar, ya kan? Orang tuanya begitu. Semuanya silaturahmi, niati silaturahmi. Karena nggak mungkin kan orang tuanya sekali datang ke pondok, apalagi pondoknya jauh, ya. Kadang bisa datang tapi pondoknya nggak membolehkan karena santri boleh dijenguk sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali, ya kan? Nah, kalau di sini berapa kali? Boleh dijenguk dalam waktu sebulan? Bebas. Tiap hari dijenguk nggak masalah. Bebas. Nah, suami yang dinas keluar kota juga begitu. Bisa komunikasi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan media sosial dan HP. Jadi namanya apa ini? Kemudahan untuk bersilaturahmi. Barakallahu. Termasuk sisi positif media sosial dan HP itu ialah kemudahan untuk usaha atau bisnis yang dikenal dengan apa ini? Bisnis online, ya. Nah, tashidut tijarah, memudahkan untuk bisnis. Kalau mau jualan, bangun toko biaya, nyewa toko ya biaya, ya kan? Naam, dah online saja. Bahkan itu lebih luas jangkauan pasarnya, ya. Mempromosikan produk-produk yang halal itu bisa langsung luas. Lain kalau ngelapak gitu kan, hanya orang yang lalu lalang situ aja, yang lain nggak tahu kalau dia jualan itu. Batu kali ya, batu yang kecilnya segini, harganya 50 rupiah per biji. Itu laku online itu. Tahu tusuk gigi selilit, nah laku online itu. Orangnya jadi bos juga, ya. Nah, begitu. Jadi jangan kemudian dikira kalau bisnis online itu jual beli mobil, jual beli elektronik yang mahal-mahal. Enggak, gorengan pun online ada. Nah, begitu. Tinggal digoreng, divakum, kirim, awet, ya kan? Ada alat vakum. Jadi para santri sekalian, gak usah resah dengan masalah dunia, ya, karena ada media sosial dan HP. Nanti kalau sudah waktunya kerja, ya, bisnis online, itu. Ini yang namanya menggunakan HP secara tepat dan bermanfaat. Tidak
pengeluaran pulsa dan data saja, tapi bisa menghasilkan uang. Kalau pulsa dan data sebulan 300.000, dia bisa menghasilkan uang 3 juta, sudah untung berapa itu? 2.700.000, ya kan? Kalau masih bujangan, belum ada tanggungan, bisa ditabung untuk modal nikah. Apa beban orang tua, ya. Nah, kalau sudah menikah, ya dimanfaatkan untuk nafkah keluarga, ya. Nah, barakallahu. Jadi bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, semuanya itu adalah tergantung kita. Karena media sosial dan HP itu ibaratnya itu adalah kertas kosong putih. Tergantung siapa yang nyoret-nyoret kertas itu, yang nempelin gambar di situ, tergantung orangnya, ya. Jadi kalau dipakai untuk hal-hal negatif, ya jadi negatif. Kalau dipakai untuk hal-hal positif, ya jadi apa ini? Positif. Barakallahu. Oleh sebab itulah di sini sebagai tambahan faidah dalam masalah HP ini akan saya sampaikan adab dalam menggunakan HP supaya kita semua, termasuk saya juga, dan semua yang ada dan semua kaum muslimin yang ada bisa menggunakan HP ini secara sehat dan manfaat, ya, dan dijauhkan dari penggunaan HP yang tidak sehat dan negatif. Yang pertama, ketika menggunakan HP hendaknya kita niati untuk hal-hal yang positif. Nah, pertama kali pakai HP harus diniati dengan niat yang baik. Kalau pertama sudah baik niatnya, mudah-mudahan positif selanjutnya. Tapi kalau sejak pertama sudah didasari niat untuk negatif-negatif, wah ini penyakit, ya. Nah, sejak awal diniati itu. Kemudian yang kedua, hendaknya membiasakan diri menggunakan salam yang syar'i ketika menyapa. Nah, assalamualaikum, gitu, ya. Dibiasakan, jangan malah halo, nah gitu, ya. Tapi biasakan salam, ya. Pastikan muslim, ya. Nah, pastikan relasinya apa ini? Muslim. Kalau bukan muslim, ya jangan kita mendahulunya dengan apa ini? Salam. Nah, kalau mereka yang duluan ngasih salam kita, assalamualaikum, gitu. Ini orang Kristen. Jawabnya gimana? Waalaikum. Waalaihi. Assalamualaikum. Kamu jawab waalaikumsalam atau diam saja. Waalaikum. Itu kan kalau ada yang waalaikum gitu. Nah, kalau assalamualaikum waalaikum gitu. Berarti jawab ya? Nah, jadi yang dilarang ijma'an itu memulai salam. Tapi kalau menjawab salam,
banyak para salaf dan para sahabat yang menjawab salam mereka, ya. Nah, nanti bisa belajar kitab Al-Adabul Mufrad kayak Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, hadis-hadis yang 1000 ke atas tentang masalah itu, ya. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita membatasi penggunaan HP, tidak los, ya. Karena kalau los tadi itu bisa menjurus kepada idha'atul waqti. Usahakan ada waktu khusus untuk main HP yang dibatasi. Jangan di-loss. Nah, selebihnya dinonaktifkan. Nah, supaya tidak ketergantungan, ya Mas. Nah, ingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang menyebabkan manusia tertipu, lalai dari mensyukurinya, ialah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, kalau pas kita sehat, pas kita longgar, nah itu batasi penggunaan HP. Jangan mumpung sehat, mumpung waktu longgar, di-los HP-an. Wah, ini nanti akan ketergantungan. Ya, ketika sehat, ketika waktu luang dibatasi. Bagaimana supaya bisa membatasi penggunaan HP? Gunakan waktu-waktu sehat dan waktu luang itu untuk kegiatan kreatif yang tidak membosankan, yang bermanfaat. Nah, suka menulis? Menulislah. Suka membaca? Membacalah. Begitu. Suka keterampilan? Gunakan untuk keterampilan, ya, sehingga ini termasuk itu yang baik, ya. Keterampilan untuk menjahit atau keterampilan elektronik, ya, betulin kipas angin, betulin kulkas, mesin cuci, ya. Nah, itu kan membutuhkan waktu kan, tapi kan seru, bongkar-bongkar itu, ya. Nah, sehingga HP-nya kan masih tinggal. Masa gini kesalah bongkar, ya kan? Tinggal bongkar. Bongkarnya butuh waktu, memperbaikinya butuh waktu, masang lagi butuh waktu. HP-nya lama-lama apa ini? Tersisih. Dapat uang. Nah, berarti penting. Keterampilan ekstrakurikuler ini biar santri tidak jenuh, ya. Nah, sehingga waktu untuk HP-an semakin sedikit. Kemudian kalau malam, ya, udah off-kan HP-nya. Habis sholat isya, kalau memang ada daras, ikuti daras. Kalau nggak ada, dah persiapan tidur, ya. Nah,
HP-nya dimatiin, off kan, supaya tidak terkena gangguan tidur, ya, kadang, ya, supaya tidak ada pikiran-pikiran liar yang datang. Nah, barakallahu, supaya tidak ketergantungan. Nah, masalah. Termasuk supaya HP kita ini jarang kita pakai, jangan banyak janjian sama orang. Ya, jangan banyak janjian sama orang. Gitu. Dan juga jangan banyak relasi kalau bukan bisnis. Para ulama salaf ketika mereka di masa-masa belajar, itu diantara prinsip dan sikap mereka adalah mempersedikit pertemanan. Kalau orang sekarang kan bangga banyaknya relasi, ya kan? Tapi justru di sana dulu salaf kita itu mengurangi relasi di masa-masa menuntut ilmu karena menyibukkan. Silakan dibaca itu kitab Tadhkiratus Sami kayak Ibnu Jamaah rahimahullah, adab-adab dalam menuntut ilmu bagi penuntut ilmu, ya, di antaranya mempersedikit pertemanan. Karena tadi saya sampaikan, kalau temannya banyak, semuanya ngirim WA, semuanya dibalas, waktunya sudah habis untuk itu. Kapan murajaah, kapan menghafal, ya kan? Nah, dibatasi, ya. Nah, memang semuanya berat, ya, tapi lama-lama ringan, insyaallah, pelan-pelan. Bukan untuk bisnis kok, ya. Nah, enggak untuk jualan. Lain kalau jualan terus update jualannya. Mau tidur, tinggal tidur. Bangun tidur udah banyak pesanan, ya kan. Nah, gitu aja. Itu kalau memang untuk bisnis harus bermanfaat. Tapi saya yakin santri-santri itu bukan bisnis loh, ya. Masih muda-muda, masih dibiayai orang tua, kasih uang jajan, biaya, ya. Nah, untuk apa? Ya mesti itu yang lain lah, ya. Nah, yang lain-lain itu dibatasi, Mas. Stop, ya. Pelan. Ya orang tua juga demikian, ngasih contoh lah. Sudah waktunya tidur, orang tuanya malah HP-an. Anaknya disuruh tidur, agak kesiangan. Oh no, siapa? Gitu. Ternyata anaknya Pak belum tidur. Kalau bapak nggak apa-apa, nak. Ya, kayak gitu nggak bisa. Harus kompak, sepakat. Jelas. Jadi memperhatikan waktu dalam penggunaan HP supaya kita tidak terjatuh dalam idha'atul waqt. Kemudian hendaknya kita menjaga lisan dan tulisan. Sebelum menyebarkan melalui HP kita ke media-media sosial. Kalau memang tidak bermanfaat, maka jangan di-share, ya. Baik ucapan kita maupun tulisan kita. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
apapun ucapan yang dilafadzkan, maka di sisi orang itu ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Naam, raqib atid. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Nah, WhatsApp itu kan ada pesan suara, ya, itu ucapan, ya, jangan asal mengucapkan suara kecuali yang baik, ya, jangan ngirim pesan kecuali yang baik, yang bermanfaat. Nah, termasuk ada penggunaan HP yang lain adalah hemat pulsa. Cari promo-promo, ya, hemat. Jangan cari yang boros-boros, ya. Kalau bisa hemat, kenapa kok harus boros? Kalau bisa bayar dengan uang sedikit, kenapa harus beli dengan uang banyak, ya kan? Nah, yang hemat, misalkan kita sebulan ya maksimal 50.000 lah. Kalau seandainya habis sebelum waktunya, ya sementara, oh gitu ya. Nah, mohon maaf, slow respon. Ya, pulsa habis. Jangan, pulsa habis pada baca, wah kasihan, gak punya pulsa, kirim pulsa, kumat lagi. Nah, ya, boleh mustahil. Jadi belajar hemat pulsa, karena pulsa itu ibaratnya kita jajan, ya, hemat jajan, ya, mempersedikit jajan, mempersedikit pulsa juga, ya. Nah, ini harus dilatih supaya kita tidak boros. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang boros-boros itu saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, setan itu sangat ingkar dan kufur terhadap Rabbnya. Al-Isra ayat 26 27. Nah, kemudian hindari nyanyian, musik, lagu-lagu, ya. Nah, ini soalnya salah satu hiburan yang pasti ada dalam HP, ya. Nah, mau lagu apa saja ada, campur sari ada, pop ya ada, dangdut ya ada, rock metal ya ada, gambus ya ada, ya. Nah, jangan dipakai, ya. Kalau aplikasinya bisa dihapus, ya. Nah, jangan bermudah-mudahan dalam masalah itu. Suara-suara syaitan. Nah, termasuk nada dering juga jangan tasahul, cuplikan lagu atau apa, ya. Jadi usahakan kita benar-benar memoles HP kita agar syar'i, gitu, ya, agar syar'i, zahiran wa batinan. Nah, penampilan zahirnya ya syar'i, isi batinnya juga syar'i. Dia, nah, zahir yang syar'i, syar'i ini polos ini,
Yang gak syar'i itu apa? Mau pasang foto artis, ya, casingnya itu macam-macam ya kan? Belum penampilannya sudah nggak syar'i, belum isinya. Yang syar'i diisi aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, aplikasi tafsir, ada aplikasi hadis supaya tahu ini riwayat siapa, sahih apa tidak, itu ada. Kamus Arab Indonesia ada, pasal nahwu ada, jurumiyah ada, mutamimah ada, alfiyah ada, faraid yo ada. Isi seperti itu biar syar'i dohiran wa batinan. Nah itu ya. Nah, paham ya? Jangan diisi game. Kalau ada yang bilang bukan mubah Ustaz, maksudnya ada yang mubah. Oh iya, ada yang mubah, banyak yang haram ya. Nah, sesuatu itu asalnya itu bermudah-mudahan dari mubah lama-lama apa ini? Haram. Ya, nah. Termasuk. Ya. Oh, besar. Baik, barakallahu. Kemudian termasuk juga adab dalam masalah menggunakan HP, ya. Hendaknya tidak menggunakan HP ketika berbicara dengan orang tua atau dengan orang lain, ya. Nah, termasuk kurang sopan, kurang adab, ya. Panggil Mas, ya. Itu loh, tolong dibelanjakan ini, ya. Itu. Taruh, ngomong sama orang tua, HP-nya taruh, ya. Nah, supaya kita menghormati lawan bicara, menghormati orang tua, yang barakallahu dan yang lain-lain. Ya, sebetulnya kalian sudah tahu sendiri, intinya gunakan HP ini untuk hal-hal yang positif, yang syar'i, dan jauhi hal-hal yang negatif, yang mungkar, yang dilarang, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya HP kita ini barokah, tidak malah menjadi malapetaka untuk kita semuanya. Nah, barakallahu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan masuk lagi sesi yang ketiga jam 1 katanya panitia, ya. Nah, sholat, istirahat, makan, masuk lagi jam 1, ya. Insyaallah temanya ialah tips-tips dalam mendidik anak di tengah tekanan dan pengaruh media sosial dan HP. Bagaimana supaya anak-anak kita itu lebih senang belajar daripada HP-an. Nah, itu ada tip-tipnya. Ya, ini semuanya sekali lagi masalah kita bersama. Ya, saya juga sangat butuh dengan informasi-informasi semacam itu. Nah, saya lagi kita saling berbagi faidah, ya. Bukan berarti saya telah berhasil mengalihkan perhatian anak-anak yang suka HP menjadi belajar. Tidak, semuanya sedang proses untuk menjadi yang terbaik, ya, untuk bisa memanfaatkan media sosial dan HP secara sehat dan positif. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.